Sistem Necromancer, bab 101 sampai dengan 103. Bab 101, Penampakan. Li Yahong berbalik dan pergi, dan menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Dalam beberapa hari terakhir ketika pihak lain menghilang, orang-orang di bengkel mobil cukup ketakutan. Saat ini kerjasama kedua pihak masih sangat lancar. Satu pihak menyediakan tenaga kerja sebagai imbalan atas makanan dan perlindungan pihak lain. Meskipun tidak ada bandingannya dengan kehidupan sebelum wabah zombie, dibandingkan dengan kebanyakan orang yang selamat, di sini cukup makan dan aman, jadi ini adalah tempat perlindungan terbaik. Bahkan di pangkalan resmi, kehidupan mungkin tidak sebaik kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang-orang di bengkel mobil semakin enggan jika terjadi sesuatu pada pihak lain. Kembali ke bengkel mobil, orang lain datang menyambutnya. Bagaimana kabar Suster Hong? Apa yang terjadi dengan Raja Yama? Apakah dia masih hidup? Qiangzi bertanya langsung. Li Yahong mengangguk, tidak apa-apa, dia sepertinya pergi jalan-jalan dan tidak ada hubungannya dengan kita. Orang-orang lainnya menarik napas lega. Selama tidak apa-apa, menakut-nakuti seseorang sampai mati. Lalu apakah dia mengatakan apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Qiangzi terus bertanya. Periksa semua mobil dan bersiap untuk masuk penjara besok. Sungguh, sejauh ini, saya ingin pergi ke sana, apa yang bisa saya lakukan? Oke. Mengusir Li Yahong pergi, Wu Heng juga kembali ke komunitas. Saya belum pernah ke sini selama beberapa hari terakhir. Komunitasnya relatif aman. Tidak ada keadaan khusus. Sebenarnya saya sedikit khawatir selama ini. Bagaimanapun, rezeki keluarga saya ada di sini. Jika kerangka itu diambil oleh mayat saat dia pergi, tidak akan ada tempat untuk menangis. Bawa mayat-mayat itu kemari. Beberapa kerangka segera berjalan ke samping. Mayat-mayat itu adalah wanita-wanita tua yang dibunuh di kuil. Dikatakan bahwa dia adalah seorang wanita tua, tetapi penampilannya sebenarnya sangat aneh sehingga dia lebih terlihat seperti monster humanoid. Kulit mengkerut, dipenuhi sarkoma dan abses. Wu Heng juga melihat imbalan untuk hal semacam ini ketika dia pergi ke asosiasi profesional di kota Luntam. Mereka disebut perempuan tua, dan masing-masing memiliki harga buronan lebih dari 300 perak. Jumlah imbalannya cukup tinggi. Wu Heng melihatnya pada saat itu, tetapi tidak menyerahkan jenazahnya. Saya berencana untuk mengonversinya terlebih dahulu untuk melihat seperti apa atributnya. Jika tidak ada karakteristiknya, saya akan serahkan sisanya untuk mendapatkan uang. Bang-bang gelombang. 4 mayat dibawa dan dibuang ke tanah. Wu Heng tidak membuang waktu dan langsung melepaskan teknik budak tulang. Sihir necromantik membungkus mayat pertama, daging dan darahnya berjatuhan, dan tulang putih yang bungkuk berdiri. Kerangka hak level 8. Tingkat 8. Atribut konstitusi 16, kekuatan 18, ketangkasan 12, kecerdasan 13, persepsi 14, karisma 8. Karakteristik kerangka berongga, jiwa menengah. Pakar, spesialisasi baju besi, dasar, spesialisasi racun, menengah. Kemampuan, perapalan ejaan bersama, penyamaran. Keterampilan, sinar patogen, kutukan. Perapalan ejaan bersama, ketika 3 atau lebih kerangka berkumpul bersama, dalam jarak maksimum 100 meter, mereka akan berbagi mantra satu sama lain. Transformasi, wanita tua itu dapat menyelubungi dirinya dan barang-barangnya dalam lapisan ilusi magis meniru makhluk hidup, waktu maksimum 30 menit. Mengeluarkan kutukan, menyentuh target dapat memberikan kutukan dan mengurangi atribut target. Wu Heng selalu merasa sedikit aneh saat melihat atribut target. Dari segi atribut, fisik dan kekuatannya tinggi, tetapi keterampilannya adalah keterampilan hukum. Wanita tua ini tersesat. Dari segi kemampuan, ada 2 jenis. Yang pertama adalah penggunaan mantra bersama. Saat 3 atau lebih penyihir berkumpul, mereka dapat berbagi mantra. Yang lainnya adalah hantu, yang bisa berubah wujud. Seharusnya itu adalah trik yang digunakan untuk berubah menjadi biarawati dan merayu laki-laki.
Transformasi ini tidak dianggap sebagai keterampilan, tetapi kemampuan dari profesi seseorang. Sekarang dia telah menjadi kerangka, kemampuannya terbatas, dan dia dapat meniru makhluk hidup hingga 30 menit. Saat dia berada di kuil, butuh waktu lebih lama bagi perempuan tua itu untuk berubah menjadi biarawati. Menemani para pengusaha yang lewat, tapi dengan paksa menyedot mereka ke dalam hubungan seks. Seharusnya karena menjadi kerangka. Meskipun kemampuannya ada, efek dari kemampuannya juga berkurang. Dua keterampilan terakhir adalah sinar patogen dan kutukan. Disebutkan dalam kitab Necromancer bahwa ada kerugian dalam transformasi profesi hukum. Saat penyihir dari sekolah manapun bertransformasi, dia hanya akan mempertahankan keajaiban sistem necromancy. Bahkan jika Anda memiliki jiwa dan mempelajarinya lagi, Anda hanya dapat mempelajari sistem necromancy. Tidak dapat merasakan dan menggunakan keajaiban elemen lain. Selesaikan semua properti. Saya merasa, skeleton hak, agak tidak berguna, ilegal, dan tidak mampu melawan. Tetapi kemampuan, transformasi, masih memiliki beberapa karakteristik, yang mungkin berguna di masa depan. Yang penting tidak butuh uang, jadi tidak perlu menyelesaikan komisi ini. Setelah memikirkannya, lepaskan teknik budak tulang satu demi satu untuk mengubah ketiga mayat perempuan lainnya menjadi kerangka. Ketiga kerangka perempuan itu berdiri satu demi satu dan berdiri di samping dengan punggung membungkuk. Sejujurnya, lebih mudah menerima kerangkanya daripada gambar aslinya. Di antara para perempuan, level tertinggi adalah 9 dan terendah adalah 7, dengan atribut serupa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Wu Heng beristirahat sebentar, lalu berjalan ke tumpukan mayat zombie dan melepaskan medan perang mayat mati untuk mengubah semua mayat zombie yang dikumpulkan oleh kerangka berkepala besar dalam beberapa hari terakhir menjadi kerangka. Kemudian, saya menemukan kamar tidur untuk beristirahat. Tidak ada jalan lain. Meski hunian di kota Luntam bagus, namun tidak memiliki furnitur. Saya hanya bisa beristirahat di dunia ini dulu. Keesokan harinya, pagi, 3 truk militer, 1 truk besar dan 1 bus penumpang diparkir di lantai bawah di luar komunitas. Wu Heng keluar dari komunitas tersebut dan melihat beberapa mobil diparkir di tengah jalan dari kejauhan. Truk besar juga ditemukan di belakang dan terutama digunakan untuk menarik kerangka tentara. Pintu dan posisi mesin diperkuat dengan pelat besi, dan jeruji besi dilas pada jendela. Bagian depan juga diperkuat dengan sesuatu yang mirip dengan sudut tumbukan. Terlihat cukup garang. Ini juga memberi orang kesan gaya gurun. Setiap truk memiliki pagar kanvas di belakangnya untuk mencegah kerangka tertiup angin saat truk melaju terlalu cepat. Li Yahong melompat keluar dari mobil pertama dan langsung berjalan. Dia mengeluarkan peta jalan, membukanya di tangannya, dan berkata, pergi ke selatan sepanjang jalan. Setelah melintasi jembatan Sanjin, penduduknya akan lebih sedikit dan jalan akan lebih mulus. Lalu, jika Anda mengikuti jalan tersebut, Anda dapat mencapai dalam perjalanan ke penjara, pihak lain akan mengatur seseorang untuk menjemput kita. Oke, ikuti saja rutemu. Wu Heng mengangguk. Dia juga memegang peta di tangannya, dan rutenya sama seperti yang dia kira. Kemudian, Wu Heng terus melakukan pengaturan untuk seluruh armada. Di depan ada truk militer yang dikemudikan oleh Li Yahong, yang kedua juga truk militer, yang ketiga mobil penumpang kecil, yang keempat truk besar, dan yang terakhir truk militer lainnya. Terutama melindungi kartu kecil di tengah. Tetapi pengemudi truk pertama dan terakhir sebenarnya berada di bawah tekanan paling besar. Setelah Anda hampir siap, Wu Heng meminta kerangka tersebut untuk membawa karung beras dan barang-barang lain yang mereka butuhkan dalam perjalanan, dan menaruhnya langsung di dalam mobil. Kemudian dia melanjutkan perintahnya, biarkan semua prajurit kerangka itu masuk ke bagian belakang truk. Hulala gelombang. Sekelompok besar kerangka mulai beraksi dan naik ke bagian belakang truk. Kerangka berdiri bersebelahan di badan kereta. Bab 102, bergegaslah. Kami hampir siap. Dengan lambaian tangannya,
Wu Heng menyalakan mobil dan memasuki jalan utama tepat di sepanjang jalan tersebut. Setelah memasuki jalan utama, jalan menjadi lebih lebar. Ada tumpukan kendaraan bekas di kedua sisi, namun jalan tidak diblokir seluruhnya. Wu Heng sedang duduk di tengah mobil penumpang di dalam mobil penumpang. Di kursi di belakangnya ada kerangka. Orang yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Hadron dari bengkel mobil. Dia tidak menyangka akan ditugaskan menjaga mobil Raja Neraka ini. Dia terus menyeka keringat saat mengemudi. Berbagai kerangka di belakangku ini sangat menakutkan. Mobil-mobil berbaris dan menderu. Segera, zombie bergegas keluar dari kedua sisi dan bergegas menuju konvoi. Badan mobil ditampar dan dirobek, menimbulkan suara tamparan, dan suara yang keras seperti cakar tajam mencakar pelat besi. Saat ini, pentingnya modifikasi tercermin. Pelat besi dan batang besi yang diperkuat sangat mencegah zombie merusak bodi mobil. Tetapi Wu Heng juga menemukan detailnya. Zombie yang tampak terbunuh oleh mobil tidak akan mendapatkan pengalaman. Jika tidak, sebagai kopilot, dia tidak akan diberikan pengalaman apapun. Setelah kendaraan menempuh jarak tertentu, rencananya, jalan cabang harus dilewati untuk menghindari kawasan pemukiman tempat berkumpulnya penduduk. Setelah masuk, konvoi mulai melambat. Zizi gelombang. Walkie-talkie mobil mengeluarkan suara listrik. Kemudian, suara Li Yahong terdengar, jalan di depan diblokir, kita harus berhenti dan membersihkan jalan. Perhatian konvoi, bersiaplah untuk berhenti. Semua manusia tidak perlu keluar dari mobil. Tunggu pesanan saya, Wu Heng berkata dengan walkie-talkie, lalu berkata kepada kerangka berkepala besar di belakangnya, biarkan kerangka itu keluar dari mobil dan bunuh zombie. Seluruh konvoi terhenti perlahan. Tengkorak di dalam mobil melompat keluar dari mobil dengan cepat, mulai bertarung melawan zombie yang bergegas. Dan lebih banyak kerangka dengan cepat membentuk formasi tombak untuk menemui sekelompok besar mayat yang mengikuti di belakang mobil. Bang 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 gelombang. Terdengar suara benturan yang tumpul. Kawanan mayat itu menabrak antrian kerangka dan menghantam dek mobil. Pertempuran sengit dimulai, dan suara auman dan pemotongan daging bergema di seluruh medan perang. Para pengemudi memegangi kepala mereka dan dengan hati-hati bersembunyi di kursi pengemudi. Berdoa dalam hati, kerangka itu tidak boleh hilang. Pria besar, pergilah dan bantu juga. Pria besar itu turun dari bas dan bergegas menuju sekelompok mayat, bagaikan truk yang kehilangan kendali dan menabrak rombongan mayat dari arah berlawanan. Sejumlah besar zombie terlempar dan dirobohkan, dan tombak kerangka itu mulai bergerak maju, membunuh zombie satu persatu. Segera, pertempuran berakhir. Sisa zombie yang tersebar dibunuh oleh kerangka tersebut. Di seluruh medan perang, bau mayat memenuhi seluruh ruangan. Bersihkan medan perang dan singkirkan semua mayatnya. Wu Heng berkata pada kerangka berkepala besar itu. Semua kerangka mulai bergerak, membawa mayat ke kedua sisi. Jenazah harus dibawa pergi saat kembali dari jalur semula. Jadi tetap perlu ditaruh di tempat yang mudah terlihat, agar tidak terlupa saat kembali. Kemudian dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, Li Yahong, letakkan forkliftnya, dan aku akan membiarkan kerangka itu melindungimu. Forklift diturunkan, dan Li Yahong mulai mengemudi, memindahkan kendaraan bekas itu ke samping. Segera, jalan itu dibersihkan. Semua kerangka naik kembali dan konvoi terus bergerak maju. Yang Haidian Hotel. Di kamar di lantai 2 hotel. Saudaraku, silakan tinggalkan aku sendiri. Jika kamu terus bersembunyi seperti ini, kita semua akan mati di sini. Pergi saja. Aku tidak menyalahkanmu karena mengkhianati rekan satu timmu. Selain itu, seorang gadis kecil di kursi roda sedang memutarnya roda. Berkata lembut, ada juga seorang pemuda berdiri di depan jendela tidak jauh dari situ. Masukkan celah pada tirai dan lihat keluar. Mendengar perkataan adiknya, dia segera melambaikan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Dia terlihat sedikit gugup dan berkata, set gelombang. Ada lebih banyak zombie di luar.
Bicaralah sedikit lebih keras dan kamu akan didengar. Mendengar jumlah mayat bertambah, gadis kecil itu langsung menutup mulutnya dan wajahnya menjadi gugup. Pria itu kembali, duduk di samping, dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Jika tidak berhasil, saya akan memancing zombie itu pergi dan kamu bisa melarikan diri." Ketika dia masih di sekolah menengah, saudara perempuan saya tidak dapat berdiri karena kecelakaan mobil. Adikku menabung sejumlah uang, dan mereka berdua setuju untuk bepergian tahun ini. Namun begitu mereka tiba di sini, terjadi wabah zombie dan mereka terjebak di sini selama beberapa hari. Untungnya saya jalan-jalan dan membeli banyak oleh-oleh dan berbagai jajanan di sepanjang perjalanan. Ditambah dengan perbekalan yang disediakan pihak hotel sendiri, saya bisa menghidupi diri sendiri hingga saat ini. Namun sekeras apapun Anda bertahan, hal itu hanya akan menunda kematian, dan hasilnya mungkin sudah ditentukan. Saudaraku, apakah kita akan mati? Nada suara kakakku tiba-tiba berubah dan dia bertanya dengan rasa takut. Saudara memeluknya dan menghiburnya dengan lembut, "Jangan berkecil hati. Tim penyelamat mungkin akan memasuki kota dalam beberapa hari dan menyelamatkan kita saat itu. Saudaraku, aku menahanmu, kalau tidak kamu pasti bisa kehabisan," kata beku. Apakah tim penyelamat benar-benar akan datang? Mungkin. Bagaimana kalau kita menangkap zombie? Saya membaca di novel bahwa jika Anda digigit zombie, Anda akan bisa berevolusi tanpa mati. Astaga, siapa yang menulis ini dan dari platform mana? Saya akan melaporkannya. Mungkin, zombie di luar semuanya berubah menjadi zombie setelah digigit dan ditangkap. Siapapun yang Anda lihat berevolusi, Anda juga akan percaya pada novelnya. Aduh gelombang. Tiba-tiba, semua zombie di luar hotel meraung serempak. Suaranya bergema di seluruh area. Ekspresi kakak beradik itu berubah, dan mereka berdua menggigil ketakutan. Adikku menoleh dan mendengarkan, dan segera berkata, "Saudaraku, zombie-zombie ini sepertinya pergi dari kejauhan, dan suaranya bergerak di kejauhan." "Set, jangan bicara. Bagaimana jika kamu didengar? Sungguh, mereka jauh. Sepertinya mereka berjalan ke arah lain. Pergi dan lihat apa yang terjadi," desak adikku. Saudara buru-buru mendekati jendela, membuka ruang kecil di sudut, dan melihat keluar. Saat ini sudah mendekati senja. Sekelompok besar zombie memang berlari ke satu arah, seolah-olah ada target yang menarik mereka. Melihat ke arah mayat, saya melihat konvoi hijau militer melaju di jalan di kejauhan. "Kak, ini tim penyelamat." "Sial, memang ada tim penyelamat." Adikku mendorong kursi roda itu. Dia melihat kesandaran tangan dengan tangannya dan segera berkata, "Ini benar-benar kita diselamatkan." "Tidak, mereka tidak akan langsung mengemudi dan berhenti di sini, kan?" "Sangat mungkin. Dilihat dari kecepatan mobil, tidak ada niat untuk berhenti. Kamu kunci pintunya. Aku akan pergi ke atas gedung untuk menarik perhatian mereka." "Tidak, itu terlalu berbahaya. Ini kesempatan terakhir kita. Jika tidak berhasil, kita akan mati kelaparan atau dimakan. Patuhlah. Ini harapan terakhir kita." Saudara berlari keluar dan berlari ke atas dengan cepat. Zizi gelombang. Suara Li Yahong datang dari interkom, ada zombie di kedua sisi. Jumlahnya cukup banyak. Seharusnya ada 50 atau 60. Apakah jalannya bersih? Tidak ada masalah dengan jalannya, kamu bisa lewat dengan normal. Terburu-buru, jangan buang waktu di jalan. Wu Heng berkata langsung. Bagus. Konvoi itu kembali melaju kencang, dengan keras menghempaskan zombie-zombie yang melaju ke depan, dan melaju ke depan. Zombie yang bergegas dari kedua sisi bergegas ke jalan seperti orang gila. Terdengar suara hantaman dari badan mobil, dan benturan-benturan badan yang remuk. Bab 103. Mereka sepertinya tidak hidup. Pap, dor, 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 dor. Sekelompok mayat bergegas dari kedua sisi jalan, menghantam sisi mobil. Meski bodi mobil diperkuat, guncangan masih terasa. Dan suara pukulan keras datang dari bodi mobil. Di bawah perintah Wu Heng, konvoi itu melaju lagi,
dengan keras menghantam zombie yang menghalangi jalan, dan bergegas maju. Anggota badan yang patah beterbangan di langit, dan darah berceceran di kaca depan dan kaca di kedua sisi. Untungnya, dipasang jeruji besi untuk mencegah kaca pecah. Pengemudi, Qiangzi, memegang kemudi, tubuhnya sedikit gemetar saat badan mobil menabraknya. Dia melirik ke samping dan berkata, "Yang mulia, bagaimana Anda membangkitkan kekuatan super Anda?" Wu Heng melihat keluar dari celah jeruji besi dan tercengang saat mendengar kata-katanya. Nama macam apa ini? Sepertinya dia tidak menyebutkan namanya. Apakah kamu ingin membangkitkan kekuatanmu? Aku bohong jika aku bilang aku tidak mau. Dulu aku suka membaca novel fiksi ilmiah. Akan sangat keren untuk membangkitkan kekuatan supernatural dan memiliki kekuatan khusus, kata Qiangzi sambil melihat kerangka di belakang dia melalui kaca spion, dan datang lagi. Dia berkata, sepertinya tidak sama dengan negara adidaya yang kukira. Menurut apa yang dikatakan stasiun radio, perubahan yang paling umum adalah peningkatan fisik atau peningkatan sensorik. Misalnya pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Namun, tampaknya orang yang mengendalikan pertarungan kerangka tidak pernah muncul di radio. Setidaknya belum ada yang menyebutkannya. Metode yang saya tahu adalah dengan melahap inti mayat, tetapi kemungkinan kegagalannya sangat tinggi, setidaknya kemungkinan kegagalannya lebih dari 80%. Wu Heng mengatakan apa yang dia ketahui. Terus terang, jika dia tidak memiliki penawarnya, kemungkinan besar mereka juga akan menjelma menjadi zombie. Ya, saya tahu itu. Di radio dikatakan bahwa hanya orang dengan kebugaran fisik yang sangat baik dan kualitas mental yang kuat yang dapat berhasil. Wu Heng bertanya, apakah ada banyak orang sukses di radio? Sepertinya ada beberapa. Bagaimanapun, mereka semua adalah prajurit yang terlatih. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan mereka? Dia mengubah nada suaranya dan menambahkan, Anda harus dikecualikan. Saya kira jumlahnya sangat sedikit dunia. Itu mungkin untuk membangkitkan kemampuanmu. Petik 2. Wu Heng tidak banyak bicara. Pekerjaan dan kemampuan kebangkitan pada dasarnya berbeda. Tetapi saat mengobrol dengan Qiangzi, Wu Heng juga punya ide. Jika Anda ingin melatih orang Anda sendiri, sebenarnya Anda tidak perlu membiarkan mereka membangkitkan kemampuannya. Anda bisa mengubah profesinya sepenuhnya menjadi sebuah profesi dan mempelajari keterampilan profesional, sampai batas tertentu, lebih kuat daripada kemampuan kebangkitan. Bagaimanapun, di dunia lain, karir telah menjadi warisan. Kombinasi berbagai skill relatif lengkap. Dengan kekuatan khusus, kebangkitan bergantung sepenuhnya pada keberuntungan, dan kemampuannya relatif tunggal, tidak dapat dibandingkan dengan profesi. Tentu saja, ini hanya sebuah ide di kepala saya. Hal-hal di dunia lain tidak boleh diketahui orang lain. Bahkan jika Anda dekat dengan seseorang, kecuali mereka benar-benar terikat dengan Anda seperti kecil dan basen, Anda tidak boleh mengungkapkannya. Hati manusia adalah hal yang paling sulit untuk dipahami saat ini. Keduanya mengobrol sebentar. Saat mengemudi, Qiangzi mulai mengatakan sesuatu. Sepertinya dia juga orang yang banyak bicara. Saat ini, suara listrik kembali terdengar dari interkom. Ini Daka. Sepertinya ada seseorang di atap gedung sebelah kanan. Mendengar kalimat ini, Tim sedikit melambat. Sepertinya ada seseorang. Bukankah itu zombie aneh yang cacat lagi? Suara mobil lain datang dari interkom. Wu Heng sedang duduk di antara para tamu dan telah melewati gedung. Peningkatan atribut fisik juga meningkatkan penglihatannya, dan dia masih dapat melihat bahwa dia adalah seorang laki-laki. Berdiri di tepi atap sambil mengibarkan bendera merah. Dilihat dari gerakan dan pakaiannya, dia bukanlah zombie, tapi memang seorang survivor. Melihat konvoi dan meminta bantuan, Wu Heng mengambil walkie-talkie dan berkata, konvoi melambat dan bersiap untuk berhenti. Konvoi tersebut mulai mengurangi kecepatannya secara perlahan dan berhenti sedikit demi sedikit. Wu Heng terus berkata kepada kerangka berkepala besar itu, kerangka keluar dari mobil dan lawan zombie.
Tengkorak di dalam kereta dengan cepat melompat dari kereta. Mulai bertarung melawan zombie yang bergegas dari segala arah. Suara perkelahian terus terdengar. Wu Heng melepaskan hantu Xiao Xiao lagi, melayang di udara. Kecil, kamu di sini. Xiao Xiao menundukkan kepalanya dari atap mobil. Apakah kamu melihat bangunan di sana? Pergi dan lihat apakah ada bahaya di dalam. Sepertinya ada orang yang selamat di atap tadi. Konfirmasikan berapa banyak dari mereka dan bagaimana situasinya. Wu Heng menunjuk ke belakang secara diagonal jendela mobil. Oh, oke. Xiao Xiao mengangguk dan langsung terbang. Di hotel, Bang Gelombang, pintu terbuka, pria itu terjatuh ke dalam kamar, lalu segera menutup pintu. Begitu pintu dikunci, terdengar suara palu yang keras di luar pintu. Saudaraku, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Pria itu meraba-raba tubuhnya dengan tangannya untuk memastikan tidak ada luka. Hanya menghela nafas lega. Tidak apa-apa, saya tidak terluka. Apakah Anda sudah pergi untuk melihat apakah tim penyelamat telah berhenti? Adik perempuannya sedang duduk di kursi roda, dekat jendela, melihat ke bawah, dan matanya sedikit melebar. Apakah kamu berhenti? Tanya pria itu sambil terus memindahkan perabotan di dalam ruangan. Hentikan. Adikku menjawab dan melanjutkan, tapi sepertinya mereka bukan manusia. Apa yang bukan manusia? Bukan tim penyelamat. Itu bukan manusia, artinya bukan manusia yang hidup. Pria itu juga mendekat dan melihat ke bawah melalui jendela. Saat dia melihat iring-iringan mobil yang berhenti dan potongan besar kerangka, matanya membelalak. Brengsek. Di jalan, dalam ledakan menderu. Pertempuran akan segera berakhir. Mayat-mayat itu tersebar di sekeliling konvoi, seperti tumpukan lingkaran di lereng bukit. Serang, perintah Wu Heng sambil duduk di dalam mobil. Hulala Gelombang, tengkorak itu, yang tadinya mempertahankan diri dari serangan balik, mulai menyerang, melompati mayat dan membunuh zombie yang tersisa. Dengan rentetan pedang dan tombak, mereka semua terbunuh di tanah. Ketika zombie terakhir jatuh ke tanah, seluruh area kembali tenang. Bersihkan medan perang dan bawa mayatnya ke pinggir jalan. Para kerangka mengambil tindakan lagi, membersihkan mayat-mayat itu hingga ke tepi jalan di kedua sisi. Saat ini, Xiao Xiao berhasil melewati bas dan terbang kembali. Mengambang di udara, dia berkata, "Paman, ada 2 orang yang hidup di gedung itu. Dia benar-benar seorang yang selamat. Apakah ada bahaya?" Wu Heng terus bertanya. "Tidak, ada beberapa zombie biasa di dalam gedung, dan tidak ada monster lain." "Coba kulihat." Wu Heng membiarkan Xiao Xiao terbang ke tubuhnya dan segera melihat apa yang dilihatnya. Dari sudut pandang kecil, memang tidak ada zombie yang menyimpang. Di sebuah kamar di lantai 2, seorang pria dan seorang wanita sedang berbaring di jendela sambil memandang keluar. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Wu Heng memandang langit yang semakin gelap di luar jendela, mengambil walkie-talkie, dan berkata, "Ada sebuah hotel di sebelah kanan, dan ada orang yang selamat di dalamnya. Kami akan menginap di sana malam ini dan melanjutkan perjalanan besok pagi."